kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ceria, luar biasa, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari Jempol. apa? Kata jari jempol kalau sekolah tidak boleh Ngompol. Di sini ada yang masih ngompol? Mana? Ada kan? Nggak ada? Lanjut ya. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari Manis. apa? Kata jari manis kalau sekolah tidak boleh. Nangis. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari Tengah. apa? Kata jari tengah kalau sekolah tidak boleh. Lemah. Tepuk tangan dulu lah. Pintar. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo Bu, Ya, Hafiz? pembelajaran kita minggu lalu tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, pinter. Nah, sekarang kita akan mengulanginya kembali tentang pembelajaran kita mengenai bagian-bagian dari tumbuhan supaya kita lebih mengerti lagi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi, yang kita tahu selama ini kan bagian-bagian tumbuhan itu kan tumbuhan itu saja, padahal tumbuhan itu kan mempunyai kegunaan dan fungsinya masing-masing. Jadi, kegunaannya itu masing-masing dan saling berkaitan. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nih, di sini perhatikan ya tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, yang paling bawah itu bagian-bagian tumbuhan dari akar. Nah, selanjutnya yang setinggi ini itu bagian dari batang. Terus selanjutnya itu daun. Selanjutnya itu buah. Dan selanjutnya itu bunga. Nah, daun itu yang ini daun. Selanjutnya itu buah yang ini. Nah, yang bunga itu yang ini. Yang ini. Nah, kelima bagian-bagian tumbuhan ini mempunyai fungsi dan kegunaannya. Jadi tidak asal ada aja. Jadi keseluruhan bagian-bagian tumbuhan ini untuk menghasilkan oksigen. Itu oksigen itu berguna apa untuk kita? Berguna. Ya, sangat berguna. Sekarang buka dulu halaman dulu ya. Buka bukunya halaman 40. Ya. Sekarang Ibu akan menunjukkan fungsi bagian-bagian dari tumbuhan yang paling bawah yaitu akar. Akar itu bagian-bagian tumbuhan yang paling bawah. Akar itu ada yang di dalam tanah, ada yang di luar tanah. Kayak seperti beringin. Beringin itu kayak yang ada di rambut seperti yang ada di atas ya. Nah, seperti Bu contohkan tadi itu ada di dalam tanah. Akar umumnya berada di dalam tanah. Jadi, siapa yang tahu fungsi dari akar? Tunjuk tangan. Saya Bu, Ya, apa? Siapa Latif? mengokohkan tumbuhan, Ya, siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya. menyerap air, Nah, pinter. Latif sama si
memperkokoh tumbuhan, menyerap air. Misalnya, tumbuhan tanpa akar itu seperti apa? Tidak bisa hidup. Sedangkan air di sini adalah kebutuhan seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke batang. Perhatikan fungsi dari batang. Batang itu adalah yang dari paling bawah akar ke atas. Ini yang disebut batang. Ini batang. Fungsi batang yaitu untuk mengalirkan air dari akar ke daun yang menopang tumbuhan. Kira-kira apa yang terjadi jika tidak ada batang? Apa yang terjadi jika tumbuhan tanpa batang? Tidak tumbuh daun dan tidak tumbuh buah. Kita sekarang masuk ke buah. Jadi untuk apa buah itu? Untuk menyimpan cadangan makanan. Buah itu ada dua. Selain menyimpan cadangan makanan, yaitu ada tempatnya biji. Misalnya apel ya, di dalam apel itu kan ada tuh di dalamnya itu kan, seperti itu kan, itu namanya biji. Nah, jadi kegunaan dan fungsinya buah itu ada dua. Nah, selanjutnya kita masuk ke daun. Daun itu berfungsi bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis itu tempat memasak makanan bagi tumbuhan. Nah, di bagian daun ini biasanya daun itu berwarna hijau. Nah, di situ hijau daun disebut dengan klorofil. Nah, klorofil disebut juga dengan hijau daun. Kemudian kita sekarang masuk ke bunga. Bunga itu fungsinya untuk berkembang biakan pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu berkembang biak? Bertemunya benang sari dengan putih. Itu disebut dengan perkembangbiakan. Setelah bunga ini berkembang biak, itu biasanya hasilnya itu disimpan di buah. Hasil dari perkembangbiakan tadi itu berupa buah. Buahnya itu bisa kita makan, kita nikmati. Nah, jadi di sini apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan? Merawatnya, biar bisa kita ambil manfaatnya dari tumbuhan. Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Ya, Angel. Apa hak kewajiban terhadap tumbuhan, Bu? Hak kewajiban terhadap tumbuhan? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu menyiraminya dan merawatnya setiap hari, memberinya pupuk, begitu kan? Itu hak dan kewajiban kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Nah, sampai di sini sudah paham kan tentang bagian-bagian dari tumbuhan? Sampai di sini pertemuan